ada tradisi menerbangkan balon udara yang mengganggu penerbangan. Saya sedang berbincang dengan Danlanud Adi Sucipto Yogyakarta, Marsikal Pertama Novian Samoyoga dan juga Gary Sujatman, Sekretaris Jaringan Penerbangan Indonesia. Pak Novian, ini juga adalah tradisi. Warga keberatankah ketika sosialisasi dilakukan untuk menghilangkan ini semua? Apa yang mereka katakan? Sebenarnya mereka juga mungkin karena ketidaktahuan ya, ketika kita sampaikan bahwa ini juga berbahaya, mereka secara umum juga menerima. Cuma memang kita memerlukan kanalisasi atau solusi bagaimana agar tradisi mereka itu juga bisa berlangsung. Salah satunya adalah mungkin dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya. Mungkin kita akan laksanakan semacam festival balon udara gitu ya. Nah, dengan festival balon udara itu, maka memang boleh saja mereka bikin yang bagus, yang besar, yang gede, itu sedemikian rupa. Tapi tentunya kita monitor. Contohnya misalnya itu kita beri tali, ya, sehingga balon udara tersebut tidak lepas kemana-mana. Dan masyarakat juga tetap bisa melanjutkan tradisinya tanpa membahayakan keselamatan penerbangan. Nah, solusi-solusi seperti ini yang mungkin ke depan perlu kita kedepankan juga di samping tindakan hukum bila mana hal-hal seperti ini sudah secara terus-menerus kita sampaikan kepada artinya masyarakat. Pada tempatnya Pak Novian ya. Mas Giri, ini masalah kita saja atau penerbangan di negara lain juga sama? Enggak, di negara lain juga punya masalah yang sama. Kita lihat di beberapa negara kayak Vietnam, Thailand, itu mereka punya lantern festival. Jadi lantern kecil, pakai sumbu minyak tanah, kayak seukuran lilin yang ceper gitu, dia naik. Teman saya pilot di luar negeri, dia pernah malam-malam melihat ada lampu-lampu di ketinggian 35.000 kaki dan itu segerombolan lantern. Lah, kalau sudah begitu gimana? Kan nggak kelihatan di radar ya? Enggak, tapi kan dia, makanya kalau dalam musim-musim itu ya pilot-pilot di luar negeri pun juga harus tetap pasang mata istilahnya. Malam pun, untungnya kalau lantern itu malam kelihatan, karena apinya nyala. Karena itu diluncurnya juga malam. Yang agak mengerikan justru di Brazil. Di Brazil juga sama, itu sama, semua kayak begini selalu berhubungan dengan festival agama. Jadi kalau ada kalender itu mereka sebenarnya yang intinya adalah melepaskan sesuatu. Melepaskan kebahagiaan dan lain-lain. Jadi kalau tadi solusinya untuk ditambat, saya agak khawatir ya itu mereka. Tapi balon dilepas pun juga bisa dicari caranya supaya aman. Ini memang bukan solusi gampang, ini harus dicari. Bukan artinya buntu di situ. Tinggal caranya gimana, ini butuh waktu. Kalau di atas tadi ketika pesawat ada balon-balon di sekitarnya yang bisa dilakukan adalah? Menghindar. Menghindar aja? Menghindar itu aja. Berbahaya? Ya, tergantung dengan cara. Yang contoh yang paling ngeri itu yang di Brazil. Sama dengan di Indonesia, festival agama mereka luncurkan. Dilarang. Tapi dilarang gitu aja, nggak ada outlet yang lain bisa mereka lakukan. Akhirnya apa? Masyarakatnya makin usil. Bikin balon makin gede, bikin balon makin keras kerangkanya. Sampai menjadi-jadi. Malah akhirnya mereka sekarang, tahun ini, mereka luncur dekat bandara. Dan yang lebih gilanya lagi, mereka bikin balon udara digantungin spanduk, ngeledek. Sampai pilotnya menghindari, ini kok ada spanduk terbang di atas saya, di dekat bandara. Saya. Nah, jangan sampai kita ke arah situ. Jadi benar sekarang adalah waktunya kita enforcement dengan pelarangan tidak akan bekerja. Kita harus mencari solusi. Saya senang sekali pihak TNI AU dan juga Kementerian Perhubungan juga tahun ini mereka berubah pikiran. Oke, kita harus cari solusinya. Ya, tadi Pak Novian bilang ada lomba-lomba itu yang paling itu salah satu. akal. Itu salah satu. Jadi mereka harus punya outlet dan ini bisa menjadi atraksi daerah juga yang mungkin menguntungkan untuk semua pihak. Balon kalau ditambat ya ada plus minusnya, dilepas ada plus minusnya. Masing-masing itu harus dicari mana yang caranya supaya tidak membahayakan. Kalau yang balon dilepas bisa desainnya bisa harus untuk di festival ini desain harus diatur supaya tidak boleh lebih ketinggian berapa, harus ada mekanismenya yang bisa untuk menjatuhkan dan tidak perlu mahal-mahal gitu. Karena apa, balik lagi yang kayak di Ponorogo bikin gede-gede dengan petasan yang merah itu kan sebenarnya pamor antar desa, kampung dan lain-lain. Nah, pamor itu yang harus kita lihat dan bagaimana kita salurkan. Ya, atau di masjid kan? Ya, sampai yang jatuh di masjid itu bawa kompor dan petasan. Bayangin coba alangkah bahayanya. Nah, itu mesti diarahkan tuh bagaimana bisa diwadahkan dalam sebuah kompetisi. Jadi pamor dan gengsinya berubah menjadi sesuatu yang produktif. Oke. Pak Novian, ketika disosialisasikan ini akan menjadi berbahaya, lalu akan dibuatkan wadahnya, tanggapan warganya gimana? Mereka tidak protes? Sangat positif ya. Jadi saya beri gambaran. Tadi juga Mas saya sebelumnya sudah menyampaikan tentang bahaya layang-layang. Saat ini
tentang layang-layang pun sudah coba kami akomodir untuk menjadi bagian dari salah satu jenis olahraga yang masuk dalam FASI, jadi Federasi Aerosport Indonesia. Jadi nanti itu akan menjadi salah satu bidang, ya tentunya nanti yang kite, tapi yang kite sport itu nanti sudah akan diupayakan masuk dalam salah satu bidang FASI. Kemungkinan juga nanti balon udara juga akan kami upayakan masuk dalam pembinaan keolahragaan di FASI. Sehingga sekali lagi tentunya tidak semata-mata kita melarang, tapi juga memberikan kanalisasi dari tradisi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Jadi kuncinya adalah tempat tadi kalau saya tangkap. Tapi kalau di Yogyakarta titik-titik rawannya itu cukup banyak atau gimana Pak Novian? Memang kendalanya adalah sekali lagi di angin ya. Kalau bisa saja mereka melepaskannya di dekat bandara atau bagian, tapi kalau ketika anginnya melontarkan itu menjauh sebenarnya tidak ada masalah. Tapi sebaliknya mereka melontarkannya dari Magelang tapi anginnya kencang menuju ke selatan, ya masuknya ke tempat kita juga gitu loh. Jadi lebih kepada penyadaran kepada masyarakat bahwa ketika benda-benda udara yang tidak bisa dikontrol tersebut diterbangkan, maka kita memang tidak bisa mengontrol kemana larinya, ya tergantung angin membawa, dan ketika dia membawanya ke arah jalur penerbangan, nah itulah yang bisa menimbulkan bahaya. Dan ini pun hanya tempo-tempo tertentu, begitu Pak Novian? Ya, terutama kaitannya dengan hari raya, kemudian juga ada beberapa itu hari ulang tahun pemerintah daerah yang merayakannya dengan ada festival balon udara tersebut. Nah inilah yang mungkin perlu kita akomodir dan dibuat seperti yang tadi saya sebutkan itu. Oke, Mas Geri, kalau lampion juga berbahaya? Lampion apa aja yang bersifat bisa terbang, lepas, itu tentu punya risikonya. Balik lagi materinya seperti apa. Ini ada yang lucu, balon gede, mungkin kalau itu dengan konstruksi yang gampang pecah, ketabrak pesawat mungkin nggak masalah, pesawat yang cepat. Tapi yang buat pesawat yang pelan malah jadi berbahaya. Jadi kembali lagi ini semua plus minus, mesti dikaji nanti mana yang cocok. Tapi kan warga nggak tahu nih yang mana yang cocok. Nah itulah tugasnya si penyelenggara nanti untuk mewadahi aspirasi masyarakat, jadi masyarakat tinggal ngikut. Dan selama aspirasi mereka untuk nilai-nilai aspirasinya itu tertampung di situ, saya rasa nggak masalah. Ini nggak berlaku untuk balon udara yang ada awaknya ya? Tidak, itu beda. Kalau itu kan pilotnya pun harus punya license, biarpun balon. Jadi artinya tidak menghilangkan tradisi, tapi mengedukasi warganya. Itu realistis? Saya rasa bukan masalah realistis, enggak, itu kewajiban juga. Ingat, kita selalu bilang ini membahayakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Tapi kita juga harus ingat, undang-undang itu pasal 2-nya tujuannya adalah supaya masyarakat juga bisa menikmati ruang udaranya negara kita sendiri. Jadi kita harus repot-repot mencari solusinya bagaimana semua ini bisa terakomodasi dengan risk balance yang acceptable buat semua pihak. Cerita soal bahaya yang paling fatal ketika menabrak balon udara yang tadi dengan rangka dan lain-lain apa? Kasus kecelakaan soal ini pernah terjadi? Belum. Tapi tentu kita tidak mau. Ya, tentu tidak mau. Yang bahaya selama di Bandara Soekarno-Hatta, layangan pakai benang gelasan itu sempat ada kasus sampai motong selang di pesawat. Selang di pesawat? Ya. Jadi kegores akhirnya ada hidrolik atau jaluran pneumatik yang bocor. Itu pernah ada kejadian. Kalau balon yang kita khawatirkan adalah kerangkanya sama kompornya. Kalau dia nabrak balonnya, itu balonnya akan pecah. Kalau dia ada tali pengelantungnya, itu selama tali penggantung tidak terlalu kuat, ketabrak akan lepas, putus. Yang ngeri adalah kalau dia punya kerangka besi dan masuknya ke mesin. Kalau kerangka kayu ringan mungkin nggak terlalu masalah. Kerangka besi yang kita takut. Dan jangan salah, layangan pun juga ada pakai kerangka besi di dekat bandara. Ya. Teman saya pernah nabrak. Terus gimana? Ya nggak bisa diapa-apain. Jadi resiko seperti ini. Jadi ini balik lagi, masyarakat harus sadar tapi juga harus dikasih kanal outletnya gimana. Gitu. Jadi jangan hanya dilarang. Kalau hanya dilarang, saya rasa malah kita bangunin sifat usilnya gitu. Itu yang kita harus hindari. Gitu. Pak Novian, kalau Anda melihat, tentu Anda turun ke lapangan, sosialisasi dengan warga. Balon-balon yang dibuat oleh warga itu semakin kesini juga semakin canggih dalam tanda kutip gitu ya Pak? Iya, jadi kalau yang di seputaran Yogyakarta yang saya lihat itu memang walaupun cukup berbahaya tapi ukurannya masih kecil ya. Namun yang di beberapa daerah yang lain seperti yang tadi disebutkan Masnya itu memang ada rangka besinya dan pakai gasnya itu pakai semacam kayak gas
melon begitu, ya. Jadi memang tabung sangat berbahaya. gas melon. Tabung gas Iya, pun ada. ya, kayak ukuran seperti itu untuk create gas ya sehingga dia bisa bertahan lama dan menjangkau ketinggian yang cukup tinggi. Nah, itu yang makin berbahaya. Jadi selain jumlahnya yang kian banyak, tapi potensi berbahaya juga semakin besar karena tadi revolusi dari balonnya itu, begitu Pak? Betul, betul. Dan itu tadi makanya di sini yang kita perlukan kanalisasi. Mungkin analoginya adalah orang boleh aja naik motor ya kan, boleh naik motor. Tapi tentunya ketika dia pengen kebut-kebutan, ya jangan jalan raya. Kalau dia memang pengen kebut-kebutan, ya dilaksanakan di trek begitu ya. Begitu juga dengan balon ini. Kalau memang dia pengen memanfaatkan balon, tentunya ada ketentuan-ketentuannya. Antara lain, misalnya izin ke airnav, ke otorisasi bandara yang ada ya, sehingga memang dari situ kita bisa melakukan pembinaan. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh, dan sebagainya. Yang susah ini kan ketika mereka tidak melakukan koordinasi apapun dan langsung melaksanakan kegiatannya tanpa izin sama sekali. Karena kan Pak Novian, mereka tentu berpikir gini, wah ini adalah hari raya yang gembira, ayo kita pasang balon. Jadi nggak ada waktu buat izin, nggak ada pemikiran untuk itu kali. Sejauh ini pernah ada tindakan tegas yang dilakukan? Ya, justru itulah sebelum hari raya, kami sudah melakukan kirim surat kepada pemerintah daerah di seputaran Lanut dan Bandara Adi Sucipto. Ya, jadi 1 minggu sebelum hari raya sudah kami sampaikan. Dan tentunya kami berharap nanti yang melakukan sosialisasi itu tidak hanya tugas kami. Kami kecil sekali span of control-nya itu. Tapi mungkin dari aparat pemerintah daerah setempat bisa melakukan sosialisasi ke jajaran bawah. Begitu juga dengan aparat-aparat yang lain. Dan nanti dari peran media massa seperti yang dilakukan oleh Kompas TV seperti ini, saya yakin akan memberikan banyak pembelajaran kepada masyarakat banyak. Mas Geri, terakhir apa yang bisa dilakukan oleh warga? Karena ini penting. Kalau saya lagi happy mau naikin balon. Warga, jadi gini, selama ini di tahun-tahun sebelumnya mereka, ada yang mendatangi ke warga, terus mereka bilang, oh nggak mau tradisi harus tetap jalan. Warga juga harus proaktif. Warga juga harus mencari solusi bagaimana. Jadi ada komunitas-komunitas balon kayak di Wonosobo. Mereka self-regulate. Ini buat saya malah pertanda bagus. Jadi yang self-regulate ini jangan dijadiin target untuk larangan, tapi mereka harus kita rangkul. Ya, diberdayakan. Jadi kita berdayakan. Oke. Aspek-aspek apa yang penting, apa yang memang harus dijaga dalam dalam tradisi ini. Nah, itu mereka harus bekerja sama dengan nanti yang mau dijadikan penyelenggara dan regulator dan lain-lain untuk mencari solusinya. Jadi jangan cuma angkat tangan serahin pokoknya harus. Nggak bisa kayak begitu. Jadi tanggung jawab ini harus dari semua pihak. Baik. Dan warga juga mesti mencari informasi karena siapa tahu apa yang dilakukan berbahaya untuk orang lain. Mas Geri Sujatman, Sekretaris Jaringan Penerbangan Indonesia, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Dan Lanut Adi Sucipto Yogyakarta, Marsikal Pertama Novian Samyoga. Terima kasih Pak Novian meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.